Setiap kali teman-teman berpikiran negatif tentang diri kita sendiri, tanya deh, apakah benar aku ini tidak berharga? Apakah benar aku ini sampah? Apakah benar aku ini layak diperlakukan seperti ini, seperti barang? Itu semua jawabannya pasti tidak. Aku melawan pikiran-pikiran negatifku itu dengan apa yang aku pelajari dari Tuhan. Dan what is it that God say about us? Dia bilang kalau kamu adalah biji matanya. Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa kamu gak berharga, kamu ingat nih kata-kata Tuhan, kamu adalah biji mata Tuhan. Aku sampai mau nangis ngomongnya. Dan walaupun orang-orang di sekeliling kamu, termasuk orang tua kamu sendiri, mungkin bisa memperlakukan kamu seperti sampah, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah biji mata Tuhan. Oke, kurang lebih ini adalah cara yang saya lakukan untuk menyembuhkan diri saya dari depression. Yang pertama, saya pindah ke tempat saya sendiri. Kenapa? Karena seperti yang tadi udah saya jelasin, kayak emosi kita ini dari kecil udah ketumpukan. Dan salah satu alasan kenapa kita menumpuk emosi kita, bukannya mengekspresikannya, adalah karena lingkungan kita, tempat kita tumbuh itu tidak aman buat kita untuk mengekspresikan perasaan kita. Ibaratnya kalau misalnya kita disakitin sama misalnya orang tua kita, dan kita protes kayak, "Ma, jangan kayak gitu." Nah, instead of orang tua kita sadar diri atau mengubah cara dia memperlakukan kita, biasanya dia akan marah balik lagi ke kita, atau dia malah menyalahkan kita balik dan bilang kayak, "Kamu jangan so tau." Terus misalnya kita nangis menggerung-gerung, kita dikritik kayak, "Kamu ngapain nangis? Cengeng banget sih, sensitif banget sih." Jadi selama kita tinggal di lingkungan yang membuat kita terus mensuppress dan menekan emosi kita, itu kita tidak akan bisa sembuh. Karena kita di-press, cara kita sembuh satu-satunya adalah kita harus unpress. Kalau misalnya mungkin kalau di dalam komputer file itu kan misalnya kita di zip, kita harus unzip. Dan cara kita supaya kita bisa mengekspresikan emosi-emosi kita yang ketumpuk ini, ya kita harus pergi ke lingkungan yang aman, di mana kita merasa kita bisa bebas berekspresi jadi diri kita sendiri. Jadi kita nggak setiap kali kita nangis kita dikritik, setiap kali kita marah kita dikritik. Jadi benar-benar pergi ke suatu lingkungan di mana kalian bisa jadi diri kalian sendiri. Kalian tidak harus pura-pura baik-baik saja, kalian tidak harus pura-pura tidak marah, kalian tidak harus melakukan sesuatu yang kalian tidak mau. Jadi kalau kita tetap berada di lingkungan di mana orang-orang sekeliling kita ingin mengontrol perasaan kita, misalnya mereka pengennya kita tuh jangan nangis, jangan marah, kita tuh baik-baik aja. Kalau orang-orang di sekeliling kita itu maunya kita kayak gitu terus, kita akan terus-terusan hidup kepres, tertekan gitu. Jadi pindahlah ke sebuah lingkungan baru di mana kalian bisa jadi diri kalian sendiri, kalian tidak harus menekan emosi kalian, dan kalian bisa bebas berekspresi sebagai diri kalian sendiri. Dan kalau kalian bisa menemukan orang yang bisa hold the safe space untuk kalian mengekspresikan emosi kalian, kalau kalian marah, kalian bisa mengekspresikannya tanpa menyakiti orang ini, itu it's a good space to go. Kalau aku waktu itu aku pindah ke Ubud, dan aku waktu itu konsultasi sama coach. Jadi aku spend waktu aku untuk sama diri aku sendiri, dan aku menghabiskan waktu untuk journaling, dan aku satu-satu ibaratnya menulis rentetan kejadian di kehidupan aku yang selama ini aku gak bisa speak up about, karena selama ini orang-orang di sekeliling aku tidak ada yang pernah benar-benar mau mendengarkan, dan selalu mereject emosi aku ini, dan selalu membuat seolah-olah kejadian yang aku alami ini tidak valid, atau membuat seolah-olah kejadian yang aku alami ini biasa aja, dan seharusnya aku tidak perlu sakit gitu karena kejadian-kejadian ini. Sementara kita sebagai manusia, apabila kita disakitin, naturalnya adalah kita akan merasa sakit. Dan kalau kejadian itu terjadi terus-terusan, kita akan marah. Dan aku sendiri tidak bisa merasa marah karena kondisi aku di lingkungan aku, kalau aku marah
mereka akan lebih marah lagi ke aku. Jadi tidak aman ya teman-teman. Untuk survive aku harus mensuppress emosi aku. Tapi akhirnya pada saat aku berusia 20-an, aku merasa wah, kalau aku terus-terusan begini kayaknya aku bakal bunuh diri, karena aku udah gak tahan lagi dengan tekanan-tekanan dan proyeksi anger dan kemarahan dari orang-orang di sekeliling aku yang sebenarnya bukan masalah aku, dan ekspektasi mereka untuk aku menyelesaikan masalah mereka. Itu semua ngebuat aku merasa hidupku ini tuh apa sih. Aku merasa waktu itu aku tuh seperti barang aja gitu. Jadi aku nggak punya kontrol akan hidupku. Aku ini hanya sekedar alat untuk kebahagiaan mereka, dan aku tidak memiliki kuasa atas hidupku. Jadi akhirnya aku pindah. Nah, setelah aku pindah itu yang kedua, seperti yang tadi aku bilang, aku mendekompres. Kalau tadi aku di-depress, sekarang aku buka semuanya. Dan membuka masa lalu itu berat ya, karena banyak banget hal-hal di masa lalu yang selama ini aku nggak mau terima kalau sebenarnya kejadian terjadi, terutama yang tentang sexual abuse itu. It takes about berapa puluh tahun. Akhirnya dari kejadian itu terjadi waktu aku umur 6 tahun, aku baru bisa speak up waktu aku umur 32 tahun. Bukan 6 tapi 7. Karena memang itu nggak mudah, terutama kalau orang-orang di sekeliling kita itu tidak suportif. Jadi it's going to take a process, tapi selama kita jujur akan apa yang terjadi sama hidup kita. Sekarang aku punya timeline, kayak aku punya Flora's timeline. Jadi ini ada dari aku usia 0 sampai 32 tahun, terus tahunnya tahun berapa, kelas berapa, dan semua memori yang aku ingat biasanya adalah memori di mana aku mengalami trauma, dan itu semua aku tulis supaya aku bisa pelan-pelan menyadari sebenarnya lapisan-lapisan emosi apa sih yang negatif yang masih ada ketumpuk di dalam diriku yang harus aku proses dan harus aku keluarin. Banyak orang di sekeliling aku yang selalu bilang, udah ngapain masa lalu, jangan dibuka-buka lagi. Tetapi kalau misalnya masa lalu ini masih membebani kita, kayak masih ibaratnya it's still painful, berarti ini masa lalunya itu masih luka, dan luka itu belum sembuh. Dan kalau kita tekan lagi, lukanya itu ada di dalam, dan makin lama luka ini akan memburuk, dan kita akan makin sensitif sama orang-orang di sekeliling kita yang men-trigger kita karena luka ini. Jadi menurut aku mensuppress lagi itu bukan pilihan, karena itu hanya akan membuat hidup kita makin lama makin susah, karena kejadian-kejadian sekeliling kita, law of attraction itu akan mengundang kejadian-kejadian yang akan memunculkan kembali luka-luka masa lalu kita. Jadi seperti yang sudah aku bilang, our universe just want us to be free and happy from all of this burden. That's why dia akan terus-terusan mengirimkan kita kejadian yang membuat kita kesal, marah, kecewa, dan takut, sampai kita benar-benar merasakan, mengikhlaskan kejadian itu, memaafkan orang-orang yang membuat kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita di masa lalu yang kira-kira mirip dengan kejadian itu. Setelah itu baru kita bebas dari rasa sakit itu. Ada temen aku yang mengibaratkan yang namanya letting go itu seperti buah. Jadi kalau buah ini belum jatuh dari pohon atau buah ini belum mateng, ya belum mateng. Jadi kalau kita mau let go, kalau kita mau maafkan tapi kita buahnya belum matang, ya itu kita nggak bisa memaafkan. Jadi kita harus sabar terhadap proses memaafkan itu sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan kapan kita harus let go akan sesuatu permasalahan. Jadi sabar aja ya teman-teman. Oke, terus hal berikutnya yang aku lakukan, jadi tadi udah 2, yang pertama pindah ke tempat yang aman, yang kedua mulai dekompres masa lalu kita, dan selalu berkata jujur ya. Jadi jujur aja akan apa yang terjadi, walaupun itu menyakitkan atau memalukan. Just say the truth. Kebenaran itu, truth itu seperti pedang yang akan memisahkan mana yang salah dan mana yang benar yang terjadi dalam hidup kalian, dan itu akan
set you free, benar-benar set you free. Dia akan membebaskan kamu walaupun itu menyakitkan. Itu semua harus diterima. Oke, so far yang pertama tadi pindah, yang kedua itu decompress, unzip, with truth, dengan kebenaran. Speak the truth no matter how hard it is to whoever it is. Yang ketiga adalah feel the emotion. Jadi benar-benar selama bertahun-tahun itu yang aku lakukan adalah sebenarnya mengexperience semua rasa sakit yang selama ini ketumpuk. Jadi ini setiap lembar ini aku rasain rasa sakitnya, dan setiap kali aku ngerasain rasa sakitnya ini, lembaran-lembaran ini makin lama tuh makin habis. Jadi ibaratnya makin lama aku lepas emosinya, tangisin, ikhlasin, terima kalau aku udah disakitin, aku lepasin sampai akhirnya sisanya makin lama makin sedikit. Dan kalau misalnya ini adalah kontainer, karena makin lama semakin dikit, ruangnya kan jadi banyak nih. Nah, ruang ini itu kalian bisa masukin hal-hal yang positif, hal-hal yang loving, kalian bisa pelajari. Jadi kalau selama ini kalian penuh dengan luka, kalian sekarang bisa masukin hal-hal yang membahagiakan kalian, seperti itu. Jadi benar-benar feel the emotion. Feel the emotion ini ngomongnya gampang, tapi secara praktek itu memang butuh proses untuk terbiasa dengan memfeel emotion. Cara memfeel emotion tuh sebenarnya gampang banget. It's just like you just there. Kayak kamu tidak usah memikirkan banyak, cuman just be in your body dan rasain sensasi rasa sakit yang kamu alami dimanapun itu berada. Dan percaya setelah kamu cukup lama merasakan perasaan itu, mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, itu awalnya menakutkan banget teman-teman. Itu pelan-pelan emosi itu akan keluar berupa tangisan, berupa biasanya sih tangisan ya, karena biasanya rasa yang menyakitkan itu tuh sebenarnya perlu ditangisin aja, perlu diterima dan ditangisi tanpa kita harus marah, tanpa kita harus takut akan terjadi apa-apa, karena sebenarnya it's safe, sangat aman untuk merasakan rasa sakit seperti itu. Jadi bernafas dan be present and just feel your emotion kayak gitu. It will need a lot of faith. It will pertama-tama akan butuh bantuan dari orang lain. Makanya aku buat itu punya coach untuk terbiasa dan berani untuk merasakan rasa sakit emosi. Karena kadang-kadang rasanya tuh menyeramkan banget sampai rasa-rasanya seolah aku tuh bakal mati gitu. Padahal sebenarnya aku nggak bakal mati gara-gara merasakan emosi. Nah, terus hal keempat yang aku lakukan yang menurut aku penting banget juga adalah melawan pikiran negatif kita, pikiran bunuh diri kita itu dengan cinta, dengan kasih, dengan kebenaran. Jadi seringkali kita tuh putus asa, merasa tidak punya harapan, pengen mati aja. Itu adalah karena kita merasa sendirian, terus kita merasa gak ada yang peduli sama kita merasa gak ada yang mengerti kita, tidak ada yang mencintai kita, tidak ada yang membantu kita, tidak ada yang, pokoknya kita tuh sampah gitu. Perasaan-perasaan seperti itu tuh sebenarnya adalah perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, karena kita dari dulu sampai saat ini diperlakukan orang lain seolah-olah kita tuh seperti itu, seolah-olah kita tidak berharga, seolah kita tuh alat, seolah kita tuh barang, seolah kita tuh nggak penting dan lain sebagainya. Kita belum pernah dicintai dengan tulus dan apa adanya. Nah, jadi kita berpikir kita tuh sampah gitu, kita nggak layak untuk dicintai apa adanya, nggak ada orang yang peduli sama kita, makanya kita mau mati aja. Tapi teman-teman, sebenarnya pikiran-pikiran negatif kita itu yang berkata kayak, Flo, kamu tuh sampah, kamu tuh nggak ada harganya, nggak ada orang yang cinta sama kamu, itu tuh semua kebohongan yang dikatakan orang-orang yang menyakiti kamu dari kecil sampai saat-saat ini lewat cara mereka memperlakukan kamu. Misalnya mereka memperlakukan kamu dengan tidak hormat, tidak pernah sopan, selalu ngatain, selalu berkata negatif. Kita jadi percaya kalau kita tuh seperti itu gitu. Padahal sebenarnya itu tuh
Kita tuh nggak kayak gitu. Yang buruk itu adalah orang itu, karena orang itu memilih untuk memperlakukan kita dengan buruk gitu. What is the truth gitu. Jadi setiap kali teman-teman berpikiran negatif tentang diri kita sendiri, tanya deh, apa sih yang sebenarnya itu benar? Apakah benar aku ini tidak berharga? Apakah benar aku ini sampah? Apakah benar aku ini layak diperlakukan seperti ini, seperti barang? Itu semua jawabannya pasti adalah tidak. Itu semua bohong. Dan kamu tidak sendirian. Kenapa? Aku nggak tahu ya kalau temen-temen tuh agamanya apa, terserah deh agamanya apa. Tapi kalau aku lahir dari keluarga Kristen, dan aku dari kecil pergi ke gereja, dan aku suka baca Alkitab. Walaupun sekarang aku nggak ke gereja lagi karena aku lebih fokus terhadap spiritualitas daripada kegiatan religius. Bedanya apa ya? Kalau kegiatan religius itu kan dilakukan bersama-sama dengan organisasi. Kalau spiritualitas menurut aku adalah sesuatu yang pribadi yang aku lakukan dengan antara aku dan Tuhan aja, dan itu bisa di kamar aja. Ya aku lebih fokus kayak gitu sekarang. Tapi aku melawan pikiran-pikiran negatifku itu dengan apa yang aku pelajari dari Tuhan. Dan what is it that God say about us? Apa sih yang sebenarnya Tuhan bilang tentang aku dan kamu? Dia bilang kalau kamu adalah biji matanya. Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa kamu gak berharga, kamu ingat nih kata-kata Tuhan. Kamu adalah biji mata Tuhan. Aku sampai mau nangis ngomongnya. Oke? Kamu adalah biji mata Tuhan. Biji mata tuh, kita tuh biji mata. Kalau kamu punya biji mata, kamu akan jaga kan? Karena itu penting banget. Lewat mata ini kita melihat dan merasakan dunia. Nah, lewat kamu Tuhan juga melihat dan merasakan dunia. Kamu adalah terang dunia, dibilangnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu sudah diciptakan Tuhan dari perut, sudah dianyam sedemikian rupa, dan Tuhan sudah menyediakan hal yang baik untuk kamu. Dan walaupun orang-orang di sekeliling kamu, termasuk orang tua kamu sendiri, mungkin bisa memperlakukan kamu seperti sampah, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah biji mata Tuhan. Kamu adalah permata. Kalau di bahasa Inggrisnya, you are the apple of His eyes. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa diri kalian tuh sampah, kalian harus ingat bahwa itu semua adalah kebohongan yang dikatakan orang-orang ke kamu, dan kebenarannya itu tidak seperti itu. Kamu adalah sesuatu yang sangat berharga dan mulia. Oke? Dan hal berikutnya adalah kamu tidak pernah sendirian, karena kamu tuh dari kecil aja di Bible juga dibilang selalu ada malaikat pelindung yang melindungi kamu. Walaupun secara fisik dia tidak bisa menghindarkan kamu dari berbagai macam kejadian yang mungkin bisa terjadi, misalnya kamu digebukin atau kamu diperkosa atau kamu diculik atau apapun, tapi secara jiwa kamu tuh selalu dilindungin. Dan apapun yang terjadi pada diri kamu secara fisik, itu semua bisa disembuhkan kalau kamu memang benar-benar mau sembuh. Kamu bisa let go semua rasa sakit itu, kamu bisa maafin semua orang yang nyakitin kamu, dan karena itu kamu akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Jadi kamu tidak pernah sendirian. Selanjutnya adalah perasaan seperti apa sih biasanya? Tidak berharga, sendirian, tidak ada yang mencintai kamu. Nah, itu juga adalah bohong, karena Tuhan sudah mencintai kamu sejak kamu dilahirkan. Oleh karena itulah Dia menciptakan kamu dan Dia memberikan kamu kehidupan. Kayak aku ini bukan Tuhan, tapi misalnya aku menggambar. Pada saat aku menggambar, aku menciptakan sebuah karya. Nggak ada lagi gambarku. Sebentar ya. Misalnya ini. Ini adalah gambar yang aku ciptakan, gambar yang aku lukis. Pada saat aku menggambar ini, aku merasa bahagia, aku menorehkannya itu dengan perasaan cinta, dan akhirnya gambar ini jadi selesai. Dan ini tuh cuman kertas loh, dan aku sayang banget sama kertas ini. Aku simpen baik-baik, nanti aku akan
nanti aku akan frame dan aku akan keep. Kopinya mungkin akan aku jual, tapi aslinya akan aku keep karena aku sayang dan suka. Dan itu hanya sekedar barang. Dan Tuhan sendiri udah bilang kalau kamu itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, dan Tuhan sudah menciptakan seluruh isi bumi ini untuk mensupport kamu hidup, dari tanaman-tanaman, dari serangga-serangga yang membantu penyerbukan tanaman, dari semua binatang yang bisa kalian lihat dan kalian telusuri, tempat-tempat yang baru, dan manusia-manusia lain. Tuhan itu sayang banget sama kita, makanya Dia menciptakan dunia yang sebegini indahnya. Dan kalau kita melihat kejadian-kejadian yang buruk yang ada di dunia ini, semuanya bukan berasal dari Tuhan, tapi karena manusia menggunakan kebebasan yang Tuhan kasih ke diri mereka, yang sebenarnya itu adalah hadiah, untuk melakukan hal yang buruk instead of melakukan hal yang baik. Akhirnya dunia kita tuh semakin lama semakin berantakan. Oleh karena itu teman-teman, setiap kali kalian bilang kalau nobody love me, tidak ada yang mencintai kalian, itu semua bohong. Mungkin benar ada beberapa orang di keluarga kalian, lingkungan kalian tidak benar-benar mencintai kalian. Mungkin mereka mencintai kalian hanya pada saat-saat tertentu. Mungkin mereka mencintai kalian kalau kalian melakukan apa yang mereka mau dan menuruti kemauan mereka. Kalau tidak, kalian akan dibenci, marah, disalahkan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kalau Tuhan tidak mencintai kalian. Karena walaupun kita pun sudah menjadi jahat, walaupun kita sudah melakukan banyak kesalahan, kita menyakiti orang lain, kita menyakiti diri kita sendiri, bahkan Tuhan selalu mengampuni kita dan selalu berusaha membawa kita ke jalan yang benar kembali. Oke teman-teman, jadi itulah kurang lebih 4 hal utama yang aku lakukan untuk menyembuhkan diri aku dari depresi. Oke, mungkin aku tambahin satu lagi. Hal terakhirnya adalah start doing things that I love. Start to find my passion. Start work on my passion. Jadi itu juga membantu. Jadi totalnya ada 5. Yang pertama tadi adalah move to a space that is safe for you to express yourself. Yang kedua tadi start telling the truth. Decompress all your pain. Apa yang benar-benar terjadi sejujur-jujurnya. Telling the truth, decompress the real story, what happened in your life. Yang ketiga, feel the emotion. Yang keempat, tell the truth from God's point of view. Tell the truth from God. Use truth from God's point of view. Gunakan kata-kata Tuhan yang ada dari Bible atau apapun agama kalian tentang diri kalian untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang menempel di kepala kalian, yang ditaruh orang-orang di sekeliling kalian, yang kalian sering bilang buat diri kalian sendiri. If you beat yourself like that, lawan dengan pikiran positif dari Tuhan. Oke? Dan yang terakhir, start do things that you love. Kan jujur nih, yang nomor 2, jujur. Jadi kalau kalian gak suka sesuatu, bilang gak suka, dan fokus ke hal-hal yang kalian suka. Semakin kalian bilang iya pada hal-hal yang kalian suka dan tidak pada hal-hal yang kalian gak suka, pelan-pelan kalian akan lebih happy, dan kalian akan pelan-pelan kalian akan keluar dari fase depresi dan akhirnya bisa hidup dengan lebih bahagia. Seperti itu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau topik yang menurut teman-teman perlu aku bahas, jangan lupa silakan langsung message aku di @riseprojectindo, direct message, atau juga bisa di komen. Sekian dari aku untuk saat ini. Take care friend, you're not alone, you are so loved. See you, bye bye.